Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, fasubhanallahi bukratan wa aswila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faya ayuhan nasu taqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Atas segala nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita, kita bersyukur, alhamdulillah. Dari sekian banyak nikmat, selain nikmat iman yang kita rasakan, ada satu nikmat yang juga sangat berarti dan sangat mahal buat ketenangan dan kebahagiaan hidup kita, dunia bahkan sampai akhirat, yakni nikmat rasa cinta kepada sesama, sehingga menimbulkan kehidupan yang penuh dengan perdamaian. Maka kita bersyukur hari ini kita bisa menjalankan sholat Idul Fitri dengan nuansa penuh dengan cinta, perdamaian, dan ketenangan. Dapat kita bayangkan bagaimana dengan keadaan di belahan bumi yang kini mereka mungkin sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah-tengah dentuman suara rudal yang berbunyi, di tengah-tengah tangisan, di tengah-tengah ketidakdamaian. Semoga suasana perdamaian seperti ini tetap Allah jaga dan berikan kepada kita, bangsa Indonesia umumnya, dan Kabupaten Nagekeo khususnya. Kepada saudara-saudara kita di belahan bumi sekarang yang lagi berseteru, semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta dalam hati mereka sehingga persatuan dan kedamaian dapat segera dicapai. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pengorbanan dan perjuangannya. Semoga kita mendapat syafaat beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, semenjak tadi malam
bulan sabit Syawal kelihatan, gema takbir, tahmid dan tahlil, membahana, ngangkasa, dari dalam lubuk hati sampai ke ruang angkasa. Tanda umat Islam seantero dunia sedang menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah diberikan dengan menjalankan ibadah puasa selama setahun. Walitukmilul iddata, Allah berfirman, sempurnakanlah bilangan puasamu. Setelah selesai puasamu, walitukabbirullaha, besarkan Allah, puji Allah. Jangan besarkan dirimu, kecilkan dirimu. Siapapun dirimu adalah manusia dan hamba yang la haula wala quwata illa billah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Siapapun saya, apapun keadaan saya dan status sosial saya, wahai manusia yang sering besarkan dirimu, kecilkanlah. Walitukabbirullah, besarkan Allah. Hanya Allah yang patut kita besarkan. Kita belajar untuk kecilkan diri kita, besarkan Allah. Kita belajar untuk memuliakan hanya Allah, hinakan diri kita. Yang kaya hanya Allah. Kita adalah si miskin yang sedang mengharap belas kasih daripada Allah. Walitukabbirullah, selesai bilangan puasamu, walitukabbirullah. Allah menyuruh kita besarkan Allah, muliakan Allah, agungkan Allah, keluarkan kebesaran makhluk dalam hatimu, masukkan hanya kebesaran Allah. Alamah hadakum, kamu besarkan Allah, memuji Allah atas hidayah, atas segalanya yang Allah berikan. Agar apa? La'allakum tashkurun, semoga kamu semua bersyukur. Maka pagi hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita merasa bahagia karena ibadah sholat Idul Fitri ini kita lakukan bukan sekedar kita jalankan, tetapi melalui sebuah perjuangan panjang selama sebulan. Kita bahagia mungkin karena kita sudah semoga memenangkan perseteruan dan pertandingan itu. Hawa nafsu selama sebulan telah kita kalahkan, telah kita injak dia. Pertarungan besar dan sengit telah kita kalahkan. Kini kita menuju hari kemenangan. Kita berbahagia. Tetapi di tengah kebahagiaan ini kita juga merasa terharu dan bersedih. Apakah kesedihan yang kita rasakan? Kesedihan yang kita rasakan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang dalamnya penuh dengan janji-janji Allah, penuh keberkahan yang dinantikan dan dirindukan oleh semua kita. Kini telah pergi. Dia berpisah dengan kita. 1 tahun lamanya dia pergi. Nanti baru dia kembali lagi. Pertanyaannya, apakah kita semua yang duduk di tempat ini pada pagi hari ini dapat bertemu dengannya lagi pada tahun yang akan datang? Ataukah semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan tahun akan datang. Di tahun lalu kita telah memohon kepada Allah, keluarga kita, saudara kita, handai tolan kita, kaum kerabat kita, istri, anak kita, tetangga-tetangga kita yang tahun lalu mereka bersama kita berRamadan juga. Mereka juga meminta kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Kenyataannya kini mereka telah tiada. Betapa banyak di antara orang-orang tua kita, ayah kita yang tercinta, ibu kita yang tercinta, suami kita yang tercinta, anak-anak kita yang tercinta, kaum kerabat dekat, handai tolan,
Di mana mereka sekarang? Mereka masih berada bersama kita di tahun yang lalu. Kini mereka telah tiada. Allah telah memanggil mereka lebih dahulu. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajal manusia, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Satu detik tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Mereka telah meninggalkan anak-anak menjadi yatim dan piatu. Istri-istri telah ditinggalkan menjadi janda. Suami-suami ditinggalkan menjadi duda. Harta benda mereka ditinggalkan menjadi rampasan ahli waris. Perpisahan yang tak mungkin bisa bertemu lagi di atas alam dunia ini. Perpisahan untuk selama-lamanya. Dan kita semua yang berada di sini akan menyusul mereka dalam waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan mereka semua nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang tepat buat kita mengintrospeksi diri kita. Momen yang tepat untuk kita tidak melihat orang lain. Masuklah ke dalam diri. Lihatlah diri kita ini. Apakah maksud dan tujuan daripada perjuangan panjang ibadah puasa selama sebulan itu telah kita dapatkan? Allah telah berjanji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadanan, siapa orang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, puasanya itu bukan karena malu kepada tetangga, bukan karena takut kepada suami atau istri, bukan karena ingin dilihat orang lain, tetapi puasanya imanan wa ihtisaban, puasanya betul-betul karena Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah? Yang tahu hanya diri kita. Karena Nabi SAW sampaikan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, siapa mereka yang bersungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, kharaja min dzunubihi, mereka keluar daripada dosa-dosanya, kayaumin, seperti pada suatu hari, waladathu ummuhu, dia akan suci, dia akan bersih seperti satu hari waktu itu dia dilahirkan daripada rahim seorang ibu. Apakah dosa kita diampuni oleh Allah? Apakah kita sudah kembali seperti bayi yang baru lahir daripada rahim ibu setelah berpuasa? Seorang bayi yang baru lahir daripada rahim ibu merasa tidak memiliki apa-apa. Dia tidak membenci siapapun. Sehingga puasa kita sebulan penuh mengantar kita seperti seorang bayi yang akhirnya dalam hati kita tidak ada kebencian sedikit pun kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang jauh. Kepada orang yang jauh kita dilarang untuk membenci, apalagi kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada mertua kita, kepada tetangga kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita. Kepada siapapun. Inilah ciri seorang bayi. Kita dihantar untuk sampai di titik ini dengan puasa kita. Tidak membenci siapapun. Berat. Kita belajar untuk dapatkan itu. Setelah itu seorang bayi
tidak dibenci oleh siapapun. Tidak dibenci oleh siapapun. Seorang ibu melahirkan anak, kita datang dan kunjungi bayinya. Apapun yang kita katakan kepada bayi itu, kita tidak akan dibenci olehnya. Itulah kira-kira Rasulullah SAW. Dilempari, diludahi, tetap kasih dan sayang. Bahkan mengunjungi tatkala sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampai pada titik itu dengan ibadah puasa kita. Kita tidak membenci siapapun dan kita belajar untuk tidak dibenci oleh siapapun. Mengapa? Karena sikap kita, akhlak kita, tutur kata kita, diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dapat kita atur, dapat kita bawa kemana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Kalau kita sudah berusaha untuk dicintai oleh semua orang dengan akhlak dan perilaku kita, tetapi masih ada orang yang tetap membenci, maka kesalahannya bukan kita, tetapi orang itu telah rusak akalnya. Seorang bayi tidak dibenci oleh siapapun, tetapi ada yang membenci bayi. Siapa? Seorang wanita yang melahirkan anaknya, dan dia tidak inginkan agar anak itu lahir. Entah karena satu dan lain hal. Dia ingin anaknya jangan lahir, ingin anaknya harus digugurkan, ingin anaknya jangan hidup, maka dia benci kepada bayinya sendiri. Tatkala dilahirkan, akhirnya harus dimasukkan ke dalam plastik, gardus, disimpan di kotak sampah dan seterusnya. Itulah keadaan yang terjadi saat ini. Yang salah bayinya? Tidak. Yang salah adalah rusaknya akal atau butanya hati seorang ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah puasa kita mampu menghantar kita sampai titik ini? Jawabannya, insya Allah akan kita dapatkan. Betapa tidak, sebulan penuh kita berlapar dan haus di siang hari. Banyak tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Di rumah kita, di dapur kita. Harus tatkala kita lapar, kita haus, bisa kita makan sedikit makanan. Kita minum sedikit karena sudah sangat haus. Istri kita tidak ada, anak kita tidak ada. Kita kunci kamar kita, tidak dilihat oleh siapapun. Untuk sekedar menghilangkan dahaga. Seteguk dua tegukah, sesendok dua sendokan nasi. Tetapi hal itu tidak kita lakukan. Mengapa? Karena kita merasa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita memfitnah orang lain. Perasaan tidak suka kepada orang lain dalam hati kita waktu berpuasa kemarin, kita tidak berani. Mengapa? Bukan karena takut orang itu dia tidak mendengar suara hati kita, tetapi kita tidak berani membenci orang lain di bulan puasa kemarin. Mengapa? Dengan keyakinan bahwa Allah sedang melihat kita. Inilah rukun agama yang namanya ihsan. Rukun agama yang namanya iman, 6 rukun iman. Rukun agama yang Islam, 5 rukun Islam. Rukun agama yang ihsan hanya satu saja, anta'budallah, kamu menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seperti seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah waktu kamu beribadah atau hidup di dalam ini, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa dia Allah bersama kamu, kapan saja, di mana saja, dan melihat kamu. Kita menjadi orang yang ahlu dzikri. Maka rasa inilah yang mau kita petik, yang mau kita panen dalam Idul Fitri kali ini dan ke 11 bulan yang akan datang. Kalau ini sudah kita dapatkan, insya Allah maksud dan tujuan daripada puasa yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, kamu semua harus berpuasa karena orang-orang dulu juga berpuasa. Aku wajibkan kepada kamu berpuasa untuk apa?
la'allakum tattaqun. Hasilnya, maksudnya sebulan penuh kemarin itu adalah la'allakum tattaqun. Diri ini, bukan orang lain, diri kita ini menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillahi azza wajal wajtinabu nawahihi sirran au alaniyah. Dia menjadi insan yang takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, tatkala di tengah keramaian atau saat kesendirian. Inilah takwa. Karena itu jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari inilah saatnya, momen kita untuk semua kembali fitri. Ramadan boleh berlalu. Amaliyah Ramadan terus kita jaga sepanjang tahun. Ramadan sudah berlalu. Jangan sampai sholat juga kita berlalu begitu saja. Ramadan tetap berlalu, sholat sepanjang waktu. Ramadan telah berlalu, silaturahim kita tetap berlalu sampai akhir hayat kita. Ramadan telah berlalu, infak kita, sedekah kita, zakat kita tetap kita jaga sampai akhir hayat kita. Ramadan berlalu, cinta kasih kita kepada siapapun harus tetap tumbuh dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Ramadan boleh berlalu, amal-amal soleh apapun, sekecil apapun itu kita jaga dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat kita, karena tidak akan salah alamat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil debu, yarohu, akan kembali kepadanya, akan diperlihatkan kembali kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron, dan siapa orang yang berbuat keburukan sekecil apapun, walaupun itu mungkin hanya terlintas di dalam hatinya, tidak kemana-mana amal itu, yarohu, akan kembali padanya, akan diperlihatkan kembali kepadanya. Karena itu jamaah Idul Fitri rahimakumullah, pada hari ini marilah kita saling memaafkan. Hanya dengan saling memaafkan, meminta maaf dan memberi maaf, barulah insya Allah kita bisa kembali kepada kesucian diri kita. Karena sejatinya hidup ini hanyalah sementara. Jangan sampai ajal datang kita belum sempat saling memaafkan. Untuk membersih hati kita, maka kita belajar memaafkan siapa saja, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kalau mereka masih hidup kini, mungkin usianya semakin tua, raih tangan mereka, pulang nanti peluk erat mereka, memohon maaflah kepada mereka. Siapapun dan apapun hebatnya kita, tidak sebanding satu tetes air susu yang telah menjadi darah daging dalam diri kita. Kita sudah dibesarkan luar biasa seperti saat ini. Kita sudah cerdas, kita sudah pandai. Akhirnya kita sudah lebih mencintai istri dan anak kita. Akhirnya kita terlantarkan orang tua kita. Padahal Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah merintahkan untuk beribadah hanya, menyembah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan, kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu harus tetap berbuat baik kapanpun. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma, apabila salah satunya dari antara keduanya itu sudah tua dan masih hidup dan berada dalam tanganmu, au kilahuma, atau kedua-duanya masih hidup, bapak masih hidup, mama masih hidup, sudah tua, berada satu rumah di tengah-tengah kita, wala taqul lahuma uffin, jangan sampai ada satu kata kepada mereka, wala tanharhuma, jangan membentak mereka, wa qul lahuma, tetapi ucapkan
beban kepada mereka berdua yang sudah tua renta itu, yang sudah melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita itu dengan qaulan karima, perkataan yang sangat mulia. Berat hadirin. Apalagi orang tua semakin tua, sampai saat usia pikun dan masih hidup bersama kita, ujian besar. Dan kita harus mampu untuk merawat mereka, jangan membentak mereka, karena ladang pahala yang Allah berikan kepada kita. Ridullah fi ridul walidain, ridho Allah ada pada orang tua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Nah itu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita maafkan semua orang. Saya itu hari Idul Fitri itu bukan pakaian baru, bukan bersenang-senang dengan keluarga saja, bukan makanan yang begitu banyak. Laisal id liman labisal jadid. Id itu bukan pakaian baru, walakinnal id, tetapi hari raya Id itu adalah takwahu tajid, ketakwaannya bertambah. Semoga kita semua dipampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadara li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pada khutbah kedua akan mengajak kepada kita semua hari ini, hari kemenangan. Yang sebenarnya bukan hanya karena kita berhasil menahan lapar, kemenangan karena kita telah melawan hawa nafsu. Kemenangan sungguhnya adalah ketika setelah Ramadan kita taat kepada Allah. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah saat Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita pulang dari tempat ini, mari kita renungkan. Mungkin ini adalah Idul Fitri terakhir kita. Mungkin tahun depan kita tidak lagi beri tempat ini. Mungkin tahun depan orang lain yang akan mendoakan kita di atas tanah kuburan kita. Karena itu mari kita pulang dengan hati yang baru. Kita memaafkan semua orang. Kita memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ayul hadirun wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa tanabil malaikati qudsi kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bada'udzu billahi syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari segala kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau telah takdirkan kami menjadi orang Indonesia ya Allah. Di sini Indonesia kami dilahirkan, di sini juga kami dibesarkan, di sini juga kami hidup ya Allah. Di perut bumi ini pula jasad kami nanti akan dikuburkan setelah mati. Serta di negeri ini juga Engkau telah jadikan kami beraneka pulau, suku, agama dan budaya. Maka ya Allah, jangan biarkan kami terpecah belah dan saling memusuhi, tetapi jadikanlah kami hidup rukun dan memelihara rasa toleransi serta mampu memaafkan sesamanya dalam lingkungan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami pemimpin yang sejati, yang satu kata dengan hati dan perbuatan, yang jujur, amanah dan bertanggung jawab, yang memiliki sikap kesolehan sosial, keluasan pikiran dan kebeningan hati nurani. Ya Allah, ya Rabbana, kami sadar akan tumpukan noda dan dosa pada diri kami, maka ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak kami. Ya Allah, ya Rabbana, maafkan kami yang selalu durhaka kepada kedua orang tua kami. Kami sering mengecewakan keduanya ya Allah, sering berkata kasar di hadapan keduanya, bahkan kadang tatkala khilaf dan nafsu telah menguasai diri kami, kami sering membentak ibu kami ya Rabbana, padahal segala kesusahan dan kepayahan dahulu tatkala mengandung kami, ibu telah pertaruhkan nyawa antara hidup ataupun mati. Saat melahirkan kami, banyak darah yang tertumpahkan, rasa sakit tak tertahan.